Joget bumbung merupakan salah satu tari rakyat pergaulan. Dikatakan pergaulan karena adanya interaksi antara pengibing yang berasal dari penonton dan penari joget itu sendiri. Biasanya tari joget akan diiringi gamelan rindik dan berkembang di kalangan masyarakat sehingga perubahannya sangat mengikuti selera masyarakat. Kapan pastinya joget bumbung itu ada? Pemerhati seni Profesor Dr. Iwayan Dibie mengungkapkan, ada beberapa sumber yang mengatakan tarian ini telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan yang diciptakan oleh para pejuang kemerdekaan sebagai sebuah tarian spontanitas. Kemunculan tari joget bumbung pertama kali berawal dari Bali Utara, kemudian berkembang ke berbagai wilayah di Bali. Tari joget bumbung merupakan satu perkembangan termuda dari seni perjogedan. Sebagai masyarakat agraris, biasanya joget bumbung dipentaskan setelah musim panen. Tarian ini dipentaskan sebagai bentuk ungkapan sukacita dan hiburan. Begini, joget bumbung ini kan salah satu tari pergaulan, tari rakyat yang yang berbentuk pergaulan. Dikatakan tari pergaulan karena di dalam pertunjukannya terjadi interaksi antara penari joget dengan pengibing. Pengibing ini diambil dari penonton, sedangkan penari joget itu memang penari yang dibawa oleh sekenya, kan begitu. Nah, jadi dari awalnya memang ini dikatakan joget bumbung karena tari joget ini menggunakan musik iringan berupa gamelan yang berbilah tabung-tabung bambu yang sering dikatakan sebagai gamelan rindik, ya, berlaras slendro, walaupun belakangan juga ada yang berlaras pelog gitu, ya. Nah, tari ini memang sebagai sebuah tari rakyat ini memang berkembang di kalangan masyarakat. Jadi dia tidak pernah menjadi tarian istana, tapi dia tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Sebagai sebuah tarian rakyat, tentu perubahannya itu sangat mengikuti dari selera masyarakat. Ya. Nah, tentang kapan pastinya joget bumbung ini ada, itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ini terjadi setelah sejak zaman kemerdekaan, zaman revolusi kemerdekaan. Konon tarian ini diciptakan oleh para pejuang sebagai sebuah cetusan ungkapan spontanitas, di mana mereka berada, mereka membuat sebuah tarian dengan penuh ungkapan spontanitas. Satu hal yang perlu dipahami bahwa tari joget bumbung ini awal-awalnya itu mulai di Bali Utara, kemudian baru berkembang ke daerah Bali lainnya. Kalau kita tarik ke payung yang lebih besar, tari joget bumbung ini merupakan satu perkembangan termuda dari seni pejogedan. Karena di dalam seni pejogedan itu ada joget pudegan, ada joget pingitan, ada joget ganderangan dan lain sebagainya. Nah, ini joget bumbung merupakan bentuk tarian yang paling muda. Itu sejak tahun pertengahan 40-an lah. Ya, itu mulai munculnya tari joget bumbung ini. Nah, joget bumbung ini kan merupakan tarian Bali-Balehan. Tarian Bali-Balehan yang bisa dipentaskan biasanya itu kalau kita masih kembali kepada kondisi masyarakat kita sebagai masyarakat agraris, itu biasanya dipentaskan setelah atau di tengah-tengah kesibukan petani. Habis panen atau habis musim tanam. Setelah itu biasanya dipentaskan. Yang paling biasa itu adalah setelah panen. Jadi setelah panen semua padi sudah kering, sudah masuk ke lumbung gitu ya. Jadi petani agak nganggur. Jadi diisilah dengan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan tari spontanitas joget bumbung ini untuk perayaan-perayaan bergembira ria. Nah, di desa saya biasanya itu menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya spontan. Umpama saja habis
organisasi namanya Sekemanyi itu membagi padi-padi yang mereka dapatkan, lalu ada sisa, lalu spontanitas mereka, ayo malam nanti adakan joget gitu. Nah, jadi diundanglah joget-joget yang terdekat gitu. Seperti itu biasanya bentuk pertunjukannya. Dengan kata lain bahwa pertanian itu sesungguhnya juga menjadi salah satu sistem budaya dari kesenian kita. Karena dia ikut diberikan ruang untuk pemasaran dari kesenian-kesenian itu. Ya. Profesor Dibio mengungkapkan jika joget tradisional memiliki struktur yang tidak baku tetapi memiliki pakem yang harus diikuti. Tari joget tradisional ada bagian papeson untuk memperkenalkan karakter dan penari. Tari perkenalan yang biasanya digunakan pada tari joget, biasanya tari kekebiaran maupun tari cendrawasih. Setelah tari pepeson, kemudian dilanjutkan dengan ibing-ibingan. Pada bagian ini penari joget akan nyawat atau menunjuk pengibing yang berasal dari penonton untuk menari bersama-sama. Akan tetapi sejak 20 tahun yang lalu, pakem joget bumbung telah bergeser menjadi tarian yang erotis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan selera masyarakat dan perkembangan media sosial. Bahkan Profesor Dibio mengungkapkan joget bumbung tidak lagi dipentaskan dengan gerakan erotis, melainkan sudah striptis karena dalam pertunjukannya penari sudah melakukan gerakan-gerakan seksual. Pihaknya menegaskan agar para pembina joget di masing-masing daerah menghindari gerakan-gerakan vulgar untuk menghindari image negatif tari joget ini. Banyak juga orang yang mulai takut menjadi pengibing joget karena takut ikut terkena stigma negatif. Gini, kalau kita bicara tentang pakem, itu berarti kita kembali kepada joget-joget tradisional yang memiliki struktur yang tidak terlalu baku, tetapi ada patokan-patokannya. Biasanya tari joget tradisional itu pertama ada bagian pepeson. Pepeson yang dimaksud adalah perkenalan karakter, perkenalan penari, ya, sambil mempertunjukkan kepada penonton yang akan ngibing itu, ini loh joget yang akan Anda ibing nanti gitu. Ya. Jadi di awal itu kira-kira sekitar 4-5 menit itu ada tari pembukaan, ya, tari perkenalan itu. Setelah itu baru ibing-ibingan. Nah, untuk tari perkenalan ini di Bali Utara sampai sekarang sangat biasa penari joget itu menggunakan tari-tari kekebiaran. Jadi ada yang wiranate, ada yang bergepati, sekarang bahkan tari cendrawasih digunakan sebagai bagian dari tari pembukaan ini. Selesai dengan tari pembukaan ini, baru mereka masuk kepada bagian ibing-ibingan. Nah, ibing-ibingan ini baru sekarang berkembang. Itu bentuknya dari desa ke desa berbeda-beda. Tapi yang pasti bahwa pada waktu ibing-ibingan itulah para penari joget ini akan datang menunjuk atau nyawat istilahnya para pengibing yang diundang untuk main bersama-sama, untuk menari bersama-sama. Kalau yang erotis itu bisa jadi iya, bisa tadi tidak. Bisa jadi iya-nya itu karena nampaknya masyarakat kita juga sekarang sudah terkena oleh dampak negatif dari media sosial. Termasuk juga film-film yang berbau film-film orang dewasa yang membuat para pemuda penonton pertunjukan joget itu semakin berani melakukan gerakan-gerakan erotis. Nah, tidaknya itu kita belum tahu secara pasti hal apa yang sesungguhnya mempengaruhi terjadinya joget yang seperti itu.
tiba-tiba saja sekitar 20 tahun yang lalu itu meledak joget-joget yang agak erotis, ya. Bahkan belakangan ini menurut saya itu bahkan sudah ada joget yang seperti striptease, karena yang dipamerkan bukan tarian jogetnya, tapi goyangan pinggulnya itu. Nah, itu yang saya maksud sebagai striptease, karena di dalam pertunjukannya mereka melakukan aksi-aksi seksual hanya berpakaian joget gitu, ya. Jadi adu pantat adap-adapan, ya, yang seperti itu, yang pada zaman tahun 60-an tidak ada joget yang begitu, sampai dengan 70-an 80-an tidak ada joget yang begitu, ya. Jadi yang paling berani itu adalah yang melakukan gerakan pinggul yang agak keras, ya, itu saja. Nah, ada yang sampai melakukan gerakan pinggul maju mundur itu yang seperti sekarang ini, sambil memperlihatkan celana dalam dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi inilah yang harus kita siasati dalam arti bagaimana caranya para pembina joget di masing-masing daerah itu menghindari jangan sampai terjadi gerakan-gerakan porno, ya, yang sifatnya vulgar. Sebab kalau itu yang terjadi nanti akan bisa membawa image negatif terhadap tari joget ini, ya. Dan banyak orang yang belakangan ini seperti takut ngebeng joget karena takut kena stigma sebagai penari joget, ya, pengibing yang ikut terbawa oleh tarian yang erotis itu.